Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah membaca tahlil, membaca surat Yasin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Wasayal Aba bil Abna. Halaman 8. Yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anakku, min lutfillahi, itu min lutfillahi, bukan laha. Min lutfillahi, karena Allah itu mudhof ilaih. Min lutfillahi, di antara kelembutan Allah bi ibadihi kepada hamba-hambanya adalah. Nah, min lutfillahi itu khobar muqaddam, mubtada muakhirnya adalah irsalur rusuli, mengutusnya rasul-rasul. Jadi di antara kelembutan Allah, maksudnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah mengutus rasul-rasul. Alaihimus salatu wassalamu, semoga rahmat Allah dan keselamatan tercurah pada rasul-rasul Allah. Allah mengutus rasul, tujuannya adalah li irsyadil khalqi, memberikan petunjuk kepada manusia. Al-khalqi artinya makhluk. Maksudnya makhluk adalah manusia, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa hidayatihim, dan memberikan hidayah kepada manusia. Ila ma yuslihu sya'nahum, memberikan petunjuk terhadap apa-apa yang bisa memperbaiki, membaguskan keadaan mereka, fi dinihim, di dalam agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Jadi kasih sayang Allah adalah kita diutus rasul. Rasul sudah wafat, berarti para ulama, kita mengikuti petunjuk-petunjuk para ulama akan membuat kita bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Jadi al-ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli warisnya para nabi. Nabi sudah wafat, nabi sudah tidak ada, maka yang mengerti ajaran-ajaran nabi adalah para ulama. Kalau kita mengikuti para ulama, berarti kita mengikuti ajaran-ajaran nabi yang dibawa, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta manusia, sehingga kita akan bahagia kalau kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi agama mengatur, yang menyebabkan kita mengatur agar kita bahagia, bukan agar kita sengsara, bukan agar kita nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi agama membuat kita bahagia kalau kita mengikuti tuntunan agama. Urusan dunia dan urusan akhirat semuanya diatur oleh agama kita. Wa akhirur rusuli, rasul yang terakhir adalah huwa, yaitu sayyiduna, junjungan kita, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, bi
ibni Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Abdullah adalah ayahnya, Abdul Muttalib adalah kakeknya. Al-Arabiyyi yang berbangsa Arab, Al-Hashimi yang keturunan Bani Hashim. Sallallahu alaihi wasallam. Shalla, semoga Allah memberikan rahmat. Sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat alaihi kepada Nabi, wasallama, dan memberikan keselamatan. Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi suri teladan kita. Teladan kita Nabi Muhammad, petunjuknya bisa diikuti. Kalau kita mengikuti, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Fakama tajibu alaika ta'atu maulaka allazi khalaqaka. Sebagaimana wajib bagi kamu taat kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, tajibu alaika, maka wajib juga bagimu ta'atu rasulihi, taat kepada rasulnya. Jadi taat kepada Allah wajib, taat kepada Rasul juga wajib. Al-Akrami yang dimuliakan, Al-Akram yang paling mulia, Rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat pada Allah, hanya taat pada Allah, enggak taat pada Rasul, tidak mungkin bisa. Taat pada Allah berarti harus taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian. Untuk kepada pemimpin tidak ada tulisan atiu. Itu berarti menunjukkan bahwa taat kepada pemimpin selama pemimpin tersebut taat pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau taat pada Allah ada tulisan atiu, taat pada Rasul ada tulisan atiu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Ketika wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian, atiunya tidak ada. Ini menunjukkan taat pada Allah mutlak harus dilakukan. Taat pada Rasul mutlak harus dilakukan. Taat kepada pemimpin selama pemimpin itu taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpinnya tidak taat kepada Rasulnya, apalagi nyuruh kedurhakaan, kita tidak boleh taat pada yang menyuruh pada kedurhakaan. Tapi selama pemimpinnya menyuruh pada ketaatan, kita tetap wajib taat. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat pada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, yudkhilhu, Allah akan memasukkan orang tersebut jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi surga itu ada sungai-sungai, ada sungai madu. Di sini nggak ada. Ada sungai susu, ada sungai khamr. Khamr itu arak atau minuman keras yang di dunia nggak boleh, di akhirat boleh. Itulah nikmatnya surga. Wa may yatawalla yu'adzibhu, barang siapa yang berpaling itu berarti tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, yu'adzibhu, Allah akan menyiksanya azaban syadidan, dengan siksa yang berat. Jadi manusia itu sebetulnya enak taat aja pada Allah, taat saja pada Rasul, maka urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita hari ini. Wabillahi